Kalau pressure sih justru enggak sih Mbak. Kalau misalnya justru yang terjadi seperti itu, malah saya akan sangatlah bahagia sekali dengan berhasilnya film ini. Terus nanti kayak sineas-sineas lokal yang ada di Madura terus terbesit ya keinginan untuk bikin film dengan menggunakan bahasa Madura juga, itu malah lebih bagus Mbak. Karena pada dasarnya film itu harus kita mikirnya tuh nggak cuma hanya jadi tontonan. Kita melihat seperti Korea, Jepang, mereka menggunakan film itu menjadi lokomotif, jadi kepala kereta api, di mana kepala kereta api itu mengangkut gerbong-gerbong yang lainnya. Dan nomor satu diangkat adalah sumber daya manusianya. Selain sumber daya manusianya, ketika syuting berlangsung di sana, ya kalau bisa ya kalau syuting di sana memperkenalkan destinasi wisata lokal di sana gitu kan. Terus nomor 3 ada brand-brand lokal ya kan yang bisa kita tampung juga di film itu juga UMKM lokal. Jadi alangkah baiknya malah justru bukan malah saya takut, malah saya senang sekali kalau misalnya ada banyak anak-anak daerah dengan film ini nanti bismillah bisa berhasil ya kan, bisa ditonton banyak orang, menggugah semangat bahwa Madura diberikan spotlight itu bisa yang lainnya juga bikin juga akhirnya, itu nggak masalah sekali, itu malah bagus sekali. Kenapa sih tokoh ini dilibatkan dalam konflik batin si tokoh utamanya si Tretan Muslim ini gitu? Sementara kan dari awal si tokoh ini diceritakan nggak tahu apa-apa, nggak ngerti manusia gitu. Kenapa dilibatkan dalam konflik batin dia gitu seperti itu? Oke, jadi sebenarnya UFO ini adalah kayak unique selling point-nya kan dalam film ini ya kan. Pada dasarnya film ini kan bercerita tentang sebuah keikhlasan seorang anak yang ingin membahagiakan orang tuanya, seorang ibu yang ibunya ini dari dulu sudah ngantri untuk pergi haji, tapi kok nggak berangkat-berangkat. Ya dia tuh berusaha untuk membahagiakan ibunya, karena tidak ada yang selama ini bisa dibanggakan dari dia, mengingat dia itu adalah anak yang tidak lulus sekolah, kerjanya rombeng, kerjanya rongsok gitu kan ya, tapi berjanji bahwa suatu hari nanti aku pengen ada sesuatu yang dibanggakan dari diriku, yaitu ibu. Nah itu adalah konflik utama di film ini ya kan. Untuk konflik yang berikutnya adalah alien crash landing ya kan. Setelah itu ya mau nggak mau ya harus bersentuhan antara dua konflik ini, dan siapa yang akhirnya menyatu ya, aliannya akhirnya masuk ke dalam keluarganya toh. Jadi seperti itu, jadi aliannya akhirnya bisa memahami bahwa oh seperti ini ya manusia, karena mungkin di pemahaman ini kita berbicara alien kan selalu saja ini teori yang belum valid, tapi kita ya mengandai-andai sendiri kan. Sekarang misalnya ya alien itu ada ya kan, ya kan berandai-andai kan, mungkin ada mungkin enggak, karena kan universe ini kan lebar sekali kan. Lah kalaupun ada, bagaimana mereka? Ya mungkin karena teknologinya canggih, mereka jadinya pinter. Nah kalau pinter, apa yang mereka bisa ambil dari manusia? Karena manusia ini ya kalau bisa dibilang pinter ya mereka belum bisa ada kecepatan cahaya, berarti nggak bisa melalang buana ke antariksa ya gitu kan ya. Tapi satu yang si aliennya pahami akhirnya ketulusan, ya kan? Itu yang nggak dipahami oleh logikanya alien itu gitu loh. Oh, jadi saling belajar si satu sama lain. Tapi dengan kepolosannya alien ini juga suka membantu gitu kan, ya, membantu keluarganya muslim banyak gitu. Jadi seperti itu sih mas. Ya, terima kasih. Mungkin monggo bisa ditanya-tanya ke yang lain juga. Di sini ada Ibu Sintika, ada Ibu alasan pertama casting kenapa kok mau main? Ya apa? Ya kepingin aja. Pertama kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin. Akhirnya kan ada yang ngajak, Mas ayo saya jadi pemain film. Tapi ya barangkali saya bisa. Jadi saya coba aja. Ternyata sama Mas Bayu saya juga dipilih. Seneng banget akhirnya bisa mengangkat juga tradisi dari Madura. Terus seorang ibu sayang sama anaknya, juga anak sangat berbakti kepada orang tuanya. yang paling sulit setelah menjalani proses sampai akhirnya sekarang melihat hasilnya seperti apa? Yang paling sulit waktu syuting tuh apa? Ngapalin bahasa atau ngapalin Kan nggak dialog? pernah nih sebelumnya. Iya. Gak tahu juga ya ibu, gak ada yang sulit menurut ibu karena di situ. Gak ada yang sulit, guys. Iya, karena apa? Mengalir dengan sendirinya. Kan di situ membentuk keluarga. Kok di situ seperti keluarga ibu sendiri. Nah, ibu sendiri punya anak 4, tapi di sini di film punya anak 3, kan cuma 1 yang gak ikut. Nah di situ. Tapi ketika ngeliat hasilnya tadi, ibu udah nonton? Udah. Ya udah. Gimana pas lihat hasilnya? Ya seneng banget. Ibu kesini bu?
Senang banget Ibu. Ternyata antusias sekali penonton, ada yang nangis-nangis sampai pengen meluk Ibu. Berarti Ibu ini bisa nangis sampai nganu penonton saya gitu. Jadi bangga. Apapun yang kita bikin itu, ya ini teman-teman kan baru pertama kan, ternyata baru merasakan bahwa karya yang kita bikin itu bisa berdampak ke orang lain ya gitu. Mereka paham itu akhirnya. Loh. Ini kita itu syuting, ternyata energi yang kita berikan itu bisa seperti itu ya. Itu mereka ya akhirnya tahu kan. Ya, ini kan memang pertama kalinya, ini sudah pertama kali bagi banyak orang di sini, bisa dibilang tadi juga 90% teman-teman ini nggak main-main ya kan, memberikan kesempatan ke pemain-pemain baru, pemain-pemain dari casting, dan harapannya ya ini fresh gitu. Ya, selalu saya bilang fresh. Mbak Ina, tagihan nggak main komedi, bermain komedi lagi kan tadi? Sebenarnya hampir 90% saya itu udah sekitar 5 tahun belakangan dapat perannya komedi terus. Malah yang sulit itu mengembalikan gambaran publik bahwa sebenarnya saya itu aktor dalam range apapun gitu. Karena bahkan ketika saya misalnya memerankan tokoh yang serius gitu di teater gitu, mereka tuh tetap nungguin saya ngasih joke gitu. Jadi kadang-kadang, jadi makanya ketika Mas Bayu ngajak saya ya, oh ya ayo gitu kan. Kayaknya ya udahlah, orang udah tahu saya jadi komedian, udahlah. Komedi kan tema yang memiliki suku sendiri. Tapi lewat film ini, insya Allah banyak hal tentang Madura yang mungkin teman-teman nggak lihat, seperti tentang nilai kekeluargaan dan nilai religius, nilai perjuangan di film ini kan saya bukan sandwich lagi. Kehimpit langit dan bumi ya, ini ada orang-orang numpang ini. Itu sih, tapi karena kekeluargaan orang Madura itu sangat kuat, di film ini saya tetap menampung berba-berba ini. Jadi lebih antusias banget kan ketika tahu ketika ini filmnya. Iya, antusias karena terima kasih sekali lagi buat Ustadz dan Sineman yang mau. Bahkan tadi Pak David aja agak ragu kan awal-awalnya, tapi dia tetap menerima Madura dan science fiction itu sangat-sangatlah jauh sebenarnya. Tapi justru saya tertarik karena keunikan genrenya. Dan saya juga terlibat dalam diskusi tentang gimana sih orang Madura, bahkan sampai saya usul untuk rumah orang Madura itu begini loh setnya. Salah satu idenya yang ada orang sakit paru-paru tapi ditutupin kain doang, itu juga inspirasi dari kisah Ariel Thomas. Keluarganya ada yang sakit di isolasinya itu. Jadi kita mau membawakan ya serealistis mungkin, selain budaya, sifat-sifat rumahnya gimana, tata letak ruangnya gimana. Mungkin selain sebagai komika atau dengan naiknya semua budaya Madura di sinema ini akan menjadi medan baru buat Muslim buat kita mengenalkan kalau Madura tuh begini loh. Ya itu juga, tapi yang lebih penting adalah saya berharap dengan ada film ini orang-orang tidak lagi punya stigma negatif. Karena sekarang kalau ada pencurian besi dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri pun, ini saudaramu Muslim. Saya tidak memungkiri bahwa ada memang yang mencuri, ada kan. Makanya kita gambarkan dengan adegan gergaji rel itu kita bawa stereotip itu, tapi ya kita mau nunjukin bahwa enggak kok, kita juga nggak setuju sama kelakuan ini, karena itu tuh satu orang berbuat salah kan bener, seluruh sampai orang Madura yang di Arab juga tidak benar yang di Arab aman itu sih, pengen membersihkan nama baik suku saya sendiri sih. Bang, tapi gimana sih beradu peran atau beradu acting sama karakter yang dibentuk OVO ini kan CGI ya, itu gimana kalau dari? Wah, itu susah banget kan, karena jadi kalau teman-teman lihat, nggak apa-apa. Angkat. Kostumnya kan di sini, kepalanya di sini, nah matanya ufuk di sini, ininya kebuka. Jadi saya harus lihat mata, tapi mukanya begini nih. Jadi sepanjang saya harus lagi tapi saya harus terdistrek sama muka tumbler ini kan. Itu yang sangat tantang.
Itu sih, itu susahnya, paling susah arah mata. Karena aku ini kan kosong dan dia diam. Yang ngomong Mas Ade Bibir di sana, jadi saya ngomong tapi suaranya di sana. Kadang oleh, Mas, salah. Gitu. Itu sangat susah sekali. Tapi buat ngajak salah satu kolektor mutan ini gimana Mas? Ada kesulitan nggak? Apalagi kan yang bilang ya belum pengalaman lagi. Benar. Salah satu yang menyarankan ke Bayu Skak, Bambang Jeper saya sebenarnya. Waktu itu Bayu nanya ada stok spek apa aja gitu. Ya, itu kan teman-teman saya ada spek ini dan terpilihlah Bambang Jeper karena dia yang paling sesuai dengan karakter kostum bukunya. Iya, benar. Itulah saya kagumnya sama teman-teman di sini. Meskipun baru itu mereka tuh sangat-sangat mau belajar. Saat kita reading itu nggak ada yang malas-malasan, nggak ada yang mau pulang kampung. Bahkan ibu tuh dia udah berapa 2 bulan waktu itu di Jakarta ya, nggak pulang-pulang. Karena kalau dia pulang sekali mungkin dia kan akan ketinggalan kelas yang lain gitu. Dan setiap hari itu reading. Selain reading kita ada acting course gitu. Belajar terus-terusan yang ya untungnya mereka karena mungkin punya potensi tadi karena belajar yang tekun ya kegalilah talent-talent teman-teman warga Perkebunan. Kami dari Cast Film UFO. Jangan lupa ditonton film UFO tanggal 9 Juli dan tiketnya sudah bisa dibeli sekarang di MTix dan Tix ID. Sampai ketemu di 9 Juli. Yuk. Terima kasih Bang Kretan dan lain-lain.